Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kembali menjumpai Anda semua melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi Pekan Biasa ke-10. Dan telah hadir saat ini Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan juga Alexandra Sisi yang tentu saja kita akan mendapatkan santapan rohani kita pada hari ini, penguatan akan rohani kita dari Romo Adi. Dan saya juga mengharapkan Anda semua dalam keadaan yang sehat selalu, sukacita, penuh sukacita, apalagi kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Mari kita sapa Romo Adi. Salam jumpa Romo. Salam jumpa, salam sehat Ibu Alexandra Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo dan semoga kegiatan-kegiatan di mana kemarin kita sudah merayakan Pentakosta semua berjalan dengan lancar. Kira-kira untuk kegiatan kita memasuki pekan biasa ke-10 ya Romo setelah hari Pentakosta. Ya, sudah mulai memasuki masa biasa. Baik, ya. Kalau gitu kita buka dulu Oase Rohani Katolik dengan doa pembuka. Silakan Romo Adi. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi kami, bagi keluarga-keluarga kami, bagi komunitas kami. Tiada henti-hentinya dan tanpa batas Engkau mengasihi, mencintai, melindungi, dan menyertai perjalanan kami, umat-Mu, umat yang Engkau kasihi. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengaruniakan kembali anugerah Roh Kudus yang sungguh kami perlukan untuk dapat hidup bermakna, untuk dapat menjadi saksi Kristus di tengah hidup sehari-hari, di tengah masyarakat, bangsa, dan dunia kami. Jadikanlah kami saksi cinta kasih-Mu, saksi pengampunan-Mu, saksi kerahiman-Mu. Semoga dengan anugerah Roh Kudus yang kami sambut, terus-menerus juga menguduskan iman kami, juga menyucikan hidup kami. Kini ya Tuhan, kami hendak membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Jadikanlah kami memiliki hati yang terbuka akan kehendak-Mu dan siap menjalankan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Adi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Antipon pembuka pada hari ini adalah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapa di surga. Dan kini mari kita awali dengan bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1, ayat 18 sampai 22. Saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya dan tidak. Sebab Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius, dan aku, bukanlah serentak ya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengucapkan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian dalam Kristus. Dia pula lah yang telah mengurapi kita, serta memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dialah yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan atas semua yang telah disediakannya untuk kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 119. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini marilah kita siapkan diri kita, kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 13 sampai 16. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Baik, Romo Adi yang terkasih, ini semua kita sudah memasuki di mana pekan biasa ke-10 setelah sebelumnya kita sudah merayakan hari Pentakosta. Dan bacaan-bacaan pada hari ini kita tunggu-tunggu Romo untuk bisa kami mendapatkan penguatan inspirasi rohani pada hari ini. Kita awali dari bacaan pertamakah Romo, namun sebelumnya bagaimana kemarin tentang kegiatan di Hari Raya Pentakosta Romo? Hari Raya Pentakosta itu hari raya besar ya untuk kita. Seringkali disebut sebagai hari raya lahirnya gereja, yaitu ketika karunia Roh Kudus yang berupa api lidah api turun ke atas para rasul. Dan semenjak itu kan peristiwa yang sangat membakar hati para murid. Para rasul langsung bermisi mengatakan kabar gembira, maka seringkali disebut sebagai hari raya lahirnya gereja. Ya. Dan secara khusus memang selama minggu ini, karena kebetulan besok minggu itu langsung disambung dengan hari raya Tritunggal Maha Kudus. Jadi memang dibuatkan alur sedemikian supaya kita bisa dengan bantuan firman Tuhan bisa sedikit-sedikit memahami ajaran dan kebenaran iman secara menyeluruh. Baik, jadi pekan biasa ke-10 ini yang kita masuki sekarang ini adalah persiapan ya Romo untuk memasuki hari raya berikutnya. Betul, dalam arti bahwa dalam bacaan-bacaan hari-hari ini, dalam minggu ini kita bisa melihat kalau gereja adalah gereja Roh Kudus, artinya kan kita pada zaman akhir, Yesus sudah naik ke surga dan kita menunggu kedatangan Yesus kedua kali.
Ya. Itu kan tugasnya dilanjutkan oleh Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Kita ini sejak gereja perdana sampai sekarang dan mungkin nanti ke depan tidak tahu sampai kapan adalah gereja yang terinspirasi, yang dirasuki, diresapi oleh daya Roh Kudus. Ya. Seperti yang kita alami sekarang, gereja Katolik yang sekarang ini merupakan hasil karya Roh Kudus bagi kita. Nah, makanya penting dalam bacaan-bacaan minggu ini ditampilkan secara cukup konsisten semacam ciri khas, semacam identitas, semacam tanda apa artinya menjadi umat beriman, menjadi komunitas, menjadi gereja yang diresapi oleh Roh Kudus. Persis seperti hari ini, Paulus mengajarkan bagaimana Roh Kudus membuat orang berani berkata amin. Yesus mengajarkan tanda-tanda karunia Roh Kudus bahwa kita menjadi garam dan terang dunia. Nah, itu yang menjadi konteks dari perjalanan bacaan kita hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil nanti. Nah, kita bisa mulai masuk ke bacaan pertama ya, Bu ya. Iya. Ini diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua pada jemaat di Korintus bab 1 18 sampai 22. Mengapa umat Kristiani mengucapkan amin pada akhir doa, juga dalam hidup sehari-hari? Seringkali kan kita berdoa atau didoakan orang ya semoga sehat selalu, amin, gitu kan. Amin. Semoga diberi rezeki, amin. Amin. Diberi jodoh bagi yang belum, amin. Dan itu Amin. yang penting Ya. diamini dulu. Mhm, mhm. Tapi tidak hanya itu, ternyata amin ini juga memiliki kandungan semacam teologis lah. Karena Paulus dengan jelas mengikuti Tuhan Yesus itu tidak ya dan tidak, bukan pilihan ya dan tidak, tapi ya. Amin itu ya. Dan dalam gereja kita, kata-kata amin yang seringkali diucapkan dalam doa, dalam rangkaian liturgi, itu juga punya makna yang mendalam dengan kata amin. Misalnya, saya ambilkan contoh ya. Kata amin ketika umat mengucapkan amin pada saat doa syukur agung. Kan rangkaian konsekrasi, terus doa untuk gereja, untuk arwah, terus Romo menutup dengan eh, apa eh, bersama dia, dalam dia dan segala macam itu, dan umat menjawab amin. Amin. Amin itu bukan hanya sekedar menutup doa syukur agung, tapi amin itu kita mengiyakan bahwa seluruh misteri Yesus yang berkorban, yang wafat di atas kayu salib, yang sedang dirayakan, dihadirkan dalam Ekaristi itu melalui tubuh dan darah Kristus, itu kita yakini, kita amini sekali lagi. Jadi meskipun sama-sama terdiri dari 4 huruf, amin, tetapi itu kandungannya bisa sangat luas, sangat dalam. Itu contoh dalam liturgi. Lalu Paulus sendiri juga menegaskan berkali-kali bahwa uh, amin menunjukkan kekokohan iman akan Allah. Dengan amin orang mengandalkan, meyakini bahwa Allah setia. Orang meyakini dengan amin. Dan uh, merupakan jawaban kesetiaan manusia atas kesetiaan Allah yang nyata dalam diri Kristus. Nah, ini ada kisah yang menarik juga dari bacaan pertama. Ternyata kan kalau kita membaca surat-surat Paulus, itu surat yang dituliskan
berdasarkan perjalanan misinya Paulus. Ya. Kadang misinya Paulus berjalan sesuai rencana. Oh, misalnya dia hari ini ke Efesus, terus besok rencananya ke Korintus, minggu depan rencananya ke Antioquia dan seterusnya. Kadang berjalan seperti rencana. Tapi namanya perutusan yang selalu terbuka pada kehendak Tuhan, bisa jadi rencana-rencana itu tidak tercapai Hmm. atau bahkan di luar rencana. Nah, ini semacam apa ya? Ini surat ini juga semacam katakanlah penjelasan Paulus secara tidak langsung bahwa ketika Paulus menjanjikan mengunjungi umat di Korintus pertama kali, dia akan berjanji untuk mengunjungi lagi kedua kalinya. Ternyata Hmm. meleset karena satu dan dua hal. Jadi dia seharusnya dari Yudea ke Korintus, tapi kemudian dia memutuskan ke Antioquia, ke Efesus, baru ke Yudea, tidak melewati Korintus. Di situ orang-orang jemaat Korintus mulai mempertanyakan kan, ini Paulus beneran nggak? Kok Hmm. kayaknya nggak bisa dipegang omongannya? Gitu. Maka Paulus juga sembari memberi penjelasan dengan surat ini mengatakan amin. Iya, kamu mesti percaya meskipun saya belum sempat datang. Itulah kurang lebih, Bu. Hmm. Ya. Kamu mesti tetap kokoh berpegang pada iman akan Allah. Meskipun saya meleset janjinya. Hmm. Hmm. Tapi iman pada Allah harus tetap kokoh. Nah itu latar belakangnya kenapa surat ini ditulis kepada jemaat di Korintus. Dan Ya. akhirnya memang Paulus tidak jadi mengunjungi Korintus kedua kalinya. Ya. Jadi Begitu. menarik juga ya Romo, bahwa sekalian juga menjelaskan dan juga di sini semakin menguatkan jemaat juga yang ada di Korintus dan tidak bertanya-tanya lagi mengapa Rasul Paulus tidak hadir. Nah ini kemudian apa lagi yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Romo? Kelihatannya lumayan cukup banyak selain tadi penguatan-penguatan yang lainnya. Kemudian juga didampingi oleh Silvanus dan Timotius ya Romo. Iya, yang menarik juga bahwa Paulus secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak sendiri. Jadi didampingi Silvanus atau Silas, Mhm. juga oleh Timotius. Ini menarik karena dalam merangkaian misi tugas perutusan, memang setiap orang mengemban tugasnya masing-masing. Misalnya Silvanus kemana, Timotius kemana. Tapi bahwa itu disebut bersamaan, itu menunjukkan pertama kerendahan hati Paulus. Bahwa Paulus menyadari bahwa ini dia adalah bagian dari mission bersama. Kan nggak mudah loh, kadang kita kalau berhasil merasa itu karena kerja kita, bukan Mhm. karena kerja tim misalnya, kan itu sering Mhm. terjadi. Mhm. Godaan kesombongan dan pride harga diri itu kan seakan-akan kita yang berinisiatif dan hanya kita yang kerja, yang lainnya cuma ikut-ikut. Tetapi Paulus di sini memberi contoh bahwa dia bersama Silas dan Timotius Ya. melayani bersama. Di sini bisa kita refleksikan juga sebagai semangat sinodal, berjalan Mhm. bersama. Sinode, sinhodos, berjalan bersamaan. Artinya mission, tugas perutusan gereja tidak pernah untuk kepentingan sendiri, tidak pernah atas nama diri sendiri, tidak pernah membawa bendera sendiri. Mission gereja selalu membawa kabar gembira dalam kebersamaan, dalam sinode, dalam sinodal, dan selalu atas nama gereja. Jadi, kalau ada misalnya ya romo, ya suster, bruder, ataupun awam yang mungkin ya diberi karunia pewartaan firman dan selalu bilang, oh ini saya karena saya gini, saya terus, nah itu perlu dipertanyakan. Karena karunia-karunia roh juga termasuk karunia
pewartaan, karunia penyembuhan sekalipun adalah karunia yang diberikan gereja untuk pelayanan gereja atas nama gereja. Ketika seseorang mengklaim diri dia bisa menyembuhkan dan bisa menjadi pewarta firman yang handal, dia sendiri lama-lama jadi jualan diri sendiri, bukan jualan Yesus. Iya, jadi Itu beberapa hal. mengingatkan kita juga dengan apa ya, tema-tema yang memang kita lalui sejak tahun-tahun lalu, sinodal tadi ya Romo, berjalan bersama. Ya. Ya, Lalu apalagi Romo pesannya Rasul Paulus ini karena cukup syarat makna walaupun bacanya singkat. iya, saya menawarkan dua permenungan dari bacaan pertama ini. Yang pertama, keterbukaan hati atas karya dan dorongan Roh Kudus. Pada pihak Paulus, saya kira bagi Paulus juga nggak mudah loh. Mhm. Udah menjanjikan, tapi batal. Itu kan Ya. dia rasul yang sangat mencintai jemaat dan ketika batal pasti sedih juga. Mhm. Juga bagi yang dikunjungi. Yang sudah Menanti-nanti ya dijanjikan, Romo. nanti-nanti ya batal itu kan mengecewakan. Mhm. Pastilah kedua belah pihak itu pasti ada kecewanya, ada menyesalnya. Tetapi yang utama di sini Paulus mengajak jemaat Korintus untuk sungguh-sungguh menempatkan pengalaman ini dalam pengalaman mission. Mission dalam arti keterbukaan atas karya dan dorongan Roh Kudus. Bisa terjadi apapun di luar rencana kita. Bahkan kadang kan Tuhan memiliki rencana yang tidak kita duga malah bisa jadi lebih indah gitu. Ya. Sering kita alami itu dalam Ya. hidup sehari-hari kan. Ya. Tidak sesuai ekspektasi kita. Mhm. Mungkin karena Tuhan punya sesuatu. Yang kedua, itu tadi penting Paulus menyadari perutusan mission dalam gereja dalam kebersamaan. Menyadari betul bahwa dia diutus komunitas murid-murid Yesus, diutus komunitas para rasul untuk mewartakan kabar gembira bersama Silvanus, Timotius, dan nanti Barnabas, Markus. Jadi tidak pergi atas nama dirinya sendiri Mhm. dan untuk dirinya sendiri. Apalagi Ya. untuk kepentingannya sendiri, sama sekali tidak. Nah ini saya kira beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sikap-sikap yang diberi contoh oleh Paulus. Ada ungkapan kerendahan hati dan wujud sinodalitas dalam pelayanan. Iya, baik. Gitu. Baik Romo. Dan hal-hal ini yang diberikan oleh Rasul Paulus ini itu sangat-sangat dekat dengan kegiatan ataupun pada masa-masa sekarang ini gitu ya Romo, di mana kita juga dituntut untuk bisa selalu terbuka hatinya atas karya dan dorongan Roh Kudus tadi. Kemudian juga perutusan yang bersama tadi, tidak sendiri. Seperti itukah Romo? Ya, betul. Ya, baik. Dan semoga sahabat oase rohani Katolik pada saat ini yang tengah menyimak itu mendapatkan penguatan di mana kita tadi juga disebutkan Romo bahwa kita sebagai saksi Kristus yang selalu diberikan penyertaan dengan adanya Roh Kudus itu bisa selalu membuka hati kita. Dan untuk itu ya baik kita meresapkan kembali apa yang diberikan oleh Romo Adi melalui perjumpaan kita di oase rohani Katolik sesi pertama ini. Dan nanti kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini kembali menjumpai Anda di sesi kedua dari oase rohani Katolik untuk edisi Pekan Biasa ke-10. Dan masih bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan juga Alexandra Sisi. Baik, bagi Anda mungkin yang baru saja bergabung, tadi telah kita mendapatkan juga santapan rohani penguatan tentang bacaan pertama, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua,
yaitu di mana kita mendapatkan penguatan. Tentu saja kesimpulannya kita akan minta untuk Romo Adi menjelaskan sedikit singkat untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung. Silakan Romo. Dalam suatu rangkaian bacaan pertama bacaan Injil ini kurang lebih bisa kita ringkaskan demikian. Bacaan pertama ingin menjelaskan tentang bagaimana sebaiknya disposisi hati kita dalam menjalankan kehendak Tuhan. Atas pertanyaan itu dijawab oleh Paulus dalam suratnya pada Korintus bahwa sebaiknya ada keterbukaan hati atas karya dan dorongan Roh Kudus. Kesiapsediaan dibentuk oleh Tuhan sendiri dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Dan juga yang kedua, sikap dalam kebersamaan, dalam kerjasama. Sinodalitas menjadi penting. Karena kita melayani atas nama gereja, untuk gereja, juga untuk masyarakat, dan sebagainya. Nah, bacaan Injil mau lebih menjelaskan, kalau tadi kita sudah menjawab pertanyaan bagaimana sebaiknya disposisi batin kita, lalu bacaan Injil ini mau menjelaskan mengenai tanda-tanda atau identitas pribadi yang diresapi oleh Roh Kudus, yaitu pribadi yang menjadi garam serta terang dunia. Nah, kita tahu bahwa Yesus menggunakan perumpamaan ini dalam konteks pengajaran di atas bukit. Dan bacaan-bacaan Injil dalam minggu ini rangkaian dari khotbah Yesus di atas bukit. Rangkaian ini digunakan gereja untuk menjelaskan kepada kita bagaimana sih contohnya pribadi yang diresapi Roh Kudus itu. Nah, contohnya ya mereka yang menjadi garam dan terang. Kita lihat satu persatu ya, supaya kita semakin memahami konteks dekat dari perumpamaan ini. Memahami secara historis kira-kira mengapa Yesus mengambil garam dan terang. Kita tahu dalam tradisi Israel zaman itu, garam itu ini bukan hanya untuk soal penyedap makanan. Tapi kita bayangkan masyarakat padang gurun, garam digunakan untuk pertama pengawet. Dulu tidak ada kulkas, tidak ada freezer, tidak ada lemari khusus. Bagaimana bahan-bahan makanan diawetkan ya dengan garam? Kalau hasil buruan, daging lah, atau sayuran, ya diawetkan dengan garam. Fungsi untuk makanan. Selain juga untuk pengawet, tapi juga dalam tradisi padang gurun, garam untuk pengobatan. Misalnya, digigit ular di padang gurun, itu juga menggunakan ada unsur garam. Para orang tahir, para dokter dalam tanda kutip zaman dulu, tabib itu menggunakan unsur garam. Dan ya berguna untuk kesehatan, untuk mencegah pembusukan gigi, lalu mengusir cacing dari perut. Tapi juga garam dalam tradisi pertanian ladang juga digunakan sebagai pupuk kuno. Jadi garam ditaburkan di ladang untuk menghancurkan ladang itu sehingga ladang itu menjadi gembur dan mampu meningkatkan pertumbuhan benih. Nah itu kalau kita mencoba melihat mengapa sih kok garam, kan bukan soal penyedap makanan saja, tapi apa yang menjadi relevan bagi orang zaman itulah kurang lebih. Ini dengan masyarakat latar belakang padang gurun seperti yang terjadi di Israel, di Yahudi pada zaman itu. Kalau kita katakanlah garam sebagai pupuk
itu kiranya kita bisa sangkutkan dengan Yesus ketika mengatakan kabar gembira adalah benih. Benih yang ditaburkan oleh Tuhan akan tumbuh. Dan garam sebagai pupuk akan membantu kabar baik benih itu memiliki efeknya lebih penuh, lebih besar. Jadi ini rupanya ada keterhubungan nih antara benda-benda yang tentu dilihat dan dialami dalam hidup sehari-hari Yesus, dan bisa kita refleksikan secara mendalam, kita kaitkan dengan makna rohaninya. Menarik kan, karena ini ternyata punya kaitannya banyak. Garam yang juga menyuburkan benih yang adalah sabda, maka disposisi sikap batin orang yang diresapi Roh Kudus adalah menyuburkan benih, bukan memadamkan api, bukan memadamkan semangat roh, bukan malah mengubur, menenggelamkan harapan, tapi menyuburkan harapan. Ini contoh pribadi yang menjadi garam. Implementasinya bagaimana, Romo? Banyak sekali dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu bisa merefleksikan sendiri kan. Kalau Anda dipanggil menyuburkan benih yang adalah kerajaan Allah, sikap-sikap apa yang kira-kira diperlukan? Contoh, orang tua kepada anak dalam pengajaran, baik itu prinsip moral, etika, juga terutama iman dan rohani. Bagaimana cara orang tua menanamkan benih-benih spiritual dan membuat benih itu tumbuh subur gitu kan. Iya. Pasti kan diperlukan tidak hanya benihnya, tapi juga ekosistem dalam keluarga itu, dalam komunitas itu perlu ditumbuhkan ya. Kayak misalnya ekosistem di lingkungan, misalnya lingkungan kita. Meskipun kegiatan terbatas, tapi ketika keluarga-keluarga dalam satu lingkungan mengenal baik anak-anak, orang tua, itu diharapkan tercipta ekosistem, misalnya kepedulian pada mereka yang miskin. Dengan celengan Yesus Tunawisma atau celengan bila rasa anak. Itu kan ekosistem yang dibangun untuk menyuburkan benih. Iya. Nah, tugas kita bersama untuk memikirkan ekosistem iman yang perlu kita buat agar keluarga kita, agar anak-anak kita, agar masyarakat kita bertumbuh dalam kebaikan. Itu tentang garam. Iya. Lalu tentang cahaya. Cahaya dalam arti literal, dalam arti duniawi, jasmani, itu adalah cahaya yang dikeluarkan oleh benda-benda di langit, oleh matahari, bintang-bintang, itu cahaya. Oleh api, oleh fosfor, oleh lampu karena listrik, itu jasmani. Tapi Yesus tidak hanya bicara soal itu. Yesus bicara soal menjadi terang spiritual. Tantangannya bagi kita adalah kita sekarang berada dalam situasi masyarakat dalam kegelapan dan dalam tanda kutip kasarnya kalau dikatakan kebodohan spiritual. Orang bisa salah menghayati imannya bila dia mendapat paparan yang kurang tepat, bila dia mendapat pengajaran yang kurang baik. Karena apa yang ada di media sosial kita tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya suci. Kadang-kala banyak yang sesat. Ya efek AI dan segala macam itu kan malah menjadi lebih kelihatan banyak efek negatifnya daripada positifnya akhir-akhir ini. Iya. Cahaya spiritual dalam arti yang sangat luas, kita diundang untuk menampilkan cahaya spiritual untuk sekali lagi kebaikan bersama. Kebaikan bersama menjadi contoh
Karena mengapa begitu? Karena pada ayat ke-16 Yesus mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini jelas kan? Artinya Hmm. kalau kita menjadi garam, menjadi terang, terang spiritual, supaya apa? Supaya nama Bapa dimuliakan, bukan nama kita, bukan nama individu, tapi memuliakan nama Bapa yang ada di surga, memuliakan masyarakat kita, meninggikan, memperbesar, memuji. Jadi perbuatan baik kita seakan-akan menjadi doksologi dari apa yang kita lakukan, mengarahkan orang, doksologi dalam arti mengarahkan orang kepada Tuhan, kepada Yesus. Itu kurang lebih dua hal yang bisa kita lihat secara garis besar, Bu. Iya, baik Romo. Ini kata-kata yang akrab sebenarnya sejak dahulu ya Romo, dengan kita menjadi garam dan terang. Namun tadi sudah dikupas secara pendekatan dari akarnya gitu ya, arti garam, fungsi garam, sehingga membuka wawasan kami semua untuk bisa menambahkan apa yang harus dilakukan untuk bisa menjadi garam dan juga untuk menjadi terang. Nah, ini menarik sekali. Tadi juga Romo sampaikan bahwa saat-saat ini banyak semacam hal-hal yang bisa menyesatkan ataupun menggoyahkan ataupun mendisdirect mendisdirect begitu ya Romo, dengan adanya AI dan lain-lain. Nah, ini tantangan besar Romo. Bagaimana kita bertekad untuk bisa menjadi garam dan terang, namun satu sisi lainnya di medsos itu banyak yang mungkin mengatasnamakan misalnya akun-akun rohani, tapi sebenarnya nanti isi dari itu ternyata malah tidak mengarahkan ke sana. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa membentengi kami semua gitu ya Romo, untuk bisa menyadari bahwa ini jalan yang ataupun ini arah yang benar, dan ini AI yang menyesatkan, misalnya seperti itu Romo. Ya, saya kira ya teknologi apapun juga termasuk AI yang sedang tren sekarang, tujuannya kan semestinya baik untuk penghormatan martabat manusia, untuk meningkatkan kualitas hidup. Sejauh itu diusahakan untuk itu. Kalau masih melenceng, masih menyesatkan, ya kita harapkan itu diperbaiki untuk memuliakan martabat manusia. Dan yang terpenting apa? Yang terpenting peran kita di masyarakat, di dalam gereja dan masyarakat kita. Apa artinya menjadi garam dan terang dunia saat ini? Dalam konteks dunia saat ini. Saya menawarkan dua hal. Pertama, terinspirasi dari kata-kata Paus Leo pada sambutan ketika beliau terpilih menjadi Paus. Paus Leo mengajak setiap umat Kristiani menjadi jembatan perdamaian. Jembatan itu tidak hanya melalui dialog, tapi perjumpaan. Betul-betul menjadi jembatan perdamaian. Karena saat ini perdamaian tentu mesti diusahakan bersama dengan banyak konflik dan perang yang berkecamuk di dunia masyarakat kita. Juga dalam masyarakat kita di Indonesia, juga dalam keluarga-keluarga kita. Yang menjadi jembatan perdamaian itu bila diterjemahkan luas sekali kan. Peran kita menjadi penengah, menjadi pendamai di antara yang berkonflik, sangat dibutuhkan akhir-akhir ini, dan diharapkan umat Katolik berperan cukup aktif dan terlibat menjadi mengusahakan perdamaian bersama dengan segala pihak. Itu pesan Paus Leo ke-14. Lalu yang kedua, kita lihat konteks sekarang. Tahun ini gereja sedang menjalani Jubileum Harapan.
kalau kita bicara menjadi terang dunia, artinya apa? Artinya kita diajak menjadi pembawa harapan, pembawa belas kasih dan kerahiman Bapa. Dan itu eh, apa ya, sangat sangat menantang karena selain kita mengalaminya, tapi juga membuat orang lain mengalami bahwa diteguhkan harapannya. Yang pasti kegiatan Porta Sankta tahun ini sekurang-kurangnya di Kus Padang Jakarta menimbulkan kegairahan dan harapan yang baru yang luar biasa. Kita masih meyakini gereja kita itu gereja yang hidup dengan banyak keluarga, lingkungan, teman arisan, lalu paroki, komunitas yang melakukan peziarahan ke paroki-paroki yang ada di Kesupanan Jakarta. Itu sangat indah melihatnya. Memang orang Indonesia itu senang dengan kebersamaan. Betul, betul Romo. Jadi kita gunakan kebersamaan ini untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Dan harapannya kebersamaan itu bisa kita perluas dengan lintas agama, lintas suku, lintas sektoral, bekerja sama dengan pemerintah, dengan masyarakat sipil dan semuanya untuk kebaikan bersama misalnya. Apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Iya, baik Romo. Ya, menarik sekali Romo dengan pesan pada final dari bacaan ini, yaitu tentang jembatan menjadi jembatan perdamaian, dan juga tadi sebagai peziarah pengharapan untuk sesama kita. Nah, ini memang pengalaman Porta Sankta itu kelihatannya akan membekas di dalam hati semua umat ya Romo. Di mana kalau dilihat antusiasmenya itu sungguh amat sangat tinggi. Jadi banyak sekali itu sampai berombongan begitu yang hadir dan semangat, kelihatan wajah-wajahnya itu ceria sekali Romo. Kemudian juga dari pihak penyelenggara ataupun petugas-petugas yang membantu volunteer itu juga sama semangatnya Romo kalau terlihat. Jadi mereka dengan sangat tangan terbuka gitu ya menyambut kedatangan peziarah pengharapan di setiap Porta Sankta yang ada di dalam paroki. Dan bahkan yang menarik juga tadi tentang kebersamaan ini. Jadi para petugas itu lalu mengarahkan kepada yang datang itu untuk bisa setelah dari mana ke mana, lalu terakhirnya untuk mampir, jangan lupa mampir ke UMKM dari paroki itu. Itu sebuah sangat menarik, yaitu yang tadi Romo sebutkan sebagai wadah kebersamaan tadi ya Romo. Iya. Kan ekonomi juga jadi hidup dengan UMKM, dengan cetak kaos, bahkan sampai saya lihat sudah banyak warna kaos yang lebih dari warna dasar. Saking variasinya itu kelompok-kelompok itu luar biasa. Dari warna dasar, jadi udah banyak sekarang kostum kaos Jubileum. Tapi yang menarik bahwa mari kita bawa semangat kebersamaan ini ya untuk kebaikan bersama. Kita perluas pengaruhnya dengan mengajak masyarakat sekitar. Saya kira sudah banyak inisiatif-inisiatif, misalnya terkait lingkungan hidup, bank sampah, lalu urban farming yang ada di beberapa perumahan komplek. Nah, seperti itu yang perlu kita tingkatkan sehingga kita memastikan ketahanan pangan masyarakat kita, meskipun sekarang situasi katanya sih ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tapi ya paling tidak kita sebagai bagian masyarakat sipil ikut andil perbaikan dalam kebersamaan. Tidak menjadi umat dalam menara gading. Tidak peduli dengan sekitar. Mari kita bersama-sama gotong royong Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan kebaikan bersama. Saya kira dengan sendirinya kita menjadi garam dan terang dunia. Iya Romo. Iya,
Kalau kita lihat juga Romo dalam kegiatan bersama tentang pelestarian lingkungan hidup, itu beberapa paroki saling memberikan masukan-masukan dengan memamerkan hasil-hasil. Itu banyak sekali yang mengangkat masalah ketahanan pangan dan juga untuk membuat kompos, kemudian jadi yang hijau untuk lingkungan hidup itu sudah banyak paroki-paroki yang menjadi penggerak. Itu luar Ya, biasa ya Romo. ya. Kan setiap tahun selalu Komisi Keadilan Perdamaian membuat paroki ramah lingkungan dan seperti itu. Ya kita perlu jadi masyarakat ramah lingkungan segala macam. Iya, iya. Bagus. Lalu Romo, terkait dengan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2025 ini, nah bagaimana sikap ataupun arahan tentang menjadi garam dan terang terkait dengan tema Ardas pada tahun ini, Romo? Iya, tema Ardas tahun ini kan memang lebih menaruh perhatian lebih pada mereka yang terdampak langsung, khususnya mereka yang berkekurangan, miskin dan tersingkir. Sudah banyak dan akan terus kita lakukan secara konsisten karena panggilan mission gereja dari dulu adalah hadir di tengah kemiskinan, memberdayakan kehidupan masyarakat supaya menjadi layak, juga kehidupan kesehatan masyarakat. Ini akan kita terus lanjutkan dan saya kira dalam persiapan juga tahun depan kita menaruh perhatian pada lingkungan hidup, ekologi. Jadi kecintaan kita kepada Tuhan kita ungkapkan melalui kecintaan pada sesama, mereka yang miskin kekurangan, tapi juga kecintaan pada alam semesta, rumah kita bersama. Iya. Dan banyak hal bisa kita lakukan bersama-sama. Gitu. Baik Romo, inspirasi-inspirasi ini terus harus digaungkan selalu dalam kehidupan sehari-hari untuk semua sahabat oase rohani Katolik ya Romo. Dan tanpa terasa Romo, kita sudah hampir berada di penghujung perjumpaan kita untuk edisi hari ini di Pekan Biasa ke-10. Kurang lebih kira-kira Romo bisa memberikan sapaan ataupun kesimpulan penutup untuk perjumpaan kita sebelum kita berdoa bersama. Kita bersyukur bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan terus-menerus ke dalam diri kita. Pada hari raya Pentakosta yang sudah kita jalani, panggilan bagi setiap umat Kristiani kembali ditegaskan untuk menjadi salah satunya garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia berarti siap membuka hati pada kehendak Tuhan dan juga secara nyata menjadi jembatan perdamaian bagi situasi masyarakat dan juga pembawa harapan bagi masyarakat kita. Semoga dengan itu, dengan tugas-tugas kita dimanapun, sebagai orang tua, bapak dan ibu, keluarga, sebagai anak, mahasiswa, orang bekerja, sebagai imam, suster, dan bruder, dalam kerjasama yang baik dengan masyarakat, kita terus mencari jalan-jalan kreatif mewujudkan kebaikan bersama. Itu, Bu. Terima kasih Romadi. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita harus juga untuk pamit undur dari ruang oase rohani Katolik untuk edisi Pekan Biasa ke-10. Dan kita tentu saja akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih atas perhatian dan juga kesertaan Anda semua dalam perjumpaan di oase rohani Katolik pada hari ini. Dan sebelum kami pamit undur, kita siapkan hati kita untuk kita semua berdoa penutup. Silakan Romadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan pada kami Yesus Kristus, Putramu, yang menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Engkau pula yang telah mengutus Roh Kudus menjadi pelindung, menjadi pembimbing yang menyertai perjalanan kami di dunia ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya Tuhan, semoga kami menjadi umat-umat yang sungguh meresapkan anugerah dan karunia Roh Kudus dalam hidup sehari-hari.
Berilah kami kekuatan dan rahmat-Mu ya Tuhan, agar kami mampu menjadi garam dan terang dunia dalam pelbagai bentuk. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mencari jalan-jalan kreatif, mengusahakan kebaikan bersama di tengah masyarakat, bersama-sama dengan pelbagai pihak yang berkehendak baik. Kami juga mohon rahmat perlindungan-Mu, rahmat kesehatan bagi kami dan juga keluarga-keluarga kami, bagi mereka, bagi para sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan firman hari ini. Engkau menyentuh hati setiap pribadi yang Kau kasihi. Engkau meneguhkan, menguatkan iman kami semua. Semua doa ini kami aturkan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mencurahkan perlindungan, bimbingan, dan berkat kepada Anda sekalian dan keluarga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Adi. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan, dan tadi hendaklah kita bisa menjadi jembatan perdamaian dan juga sebagai pembawa pengharapan. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan salam kasih dan selamat beraktivitas dengan penuh kasih.